Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya mau mengawali khotbah ini dengan cerita sharing ya. Bukan sharing kucing saya yang kapan hari hilang, bukan. Ya, minggu-minggu belakangan ini saya merasakan sekali anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Bagi saya, minggu ini Bapak Ibu sekalian, hari Minggu ini adalah puncak daripada kesibukan pelayanan saya ya belakangan ini. Nah, setelah pergi ke Semarang, mengikuti acara retreat pemuda remaja dari DKRP. DKRP itu Departemen Kepemimpinan Remaja Pemuda Sinode GKT. Ya, kami berangkat waktu itu hari Rabu tanggal 28 Juni. Nah, kita mengikuti acara di Semarang waktu itu sampai 3 hari ya, 3 hari. Saya belum pernah ke Semarang Bapak Ibu sekalian. Dan bagi saya pengalaman pertama ini sungguh baik, sungguh baik. Kami disambut oleh jemaat GKT NLCC Semarang atau waktu itu yang jemput kami itu keluarga Pak Mingjin begitu. Nah, sampai di sana Bapak Ibu sekalian kurang lebih pukul 8.30. Ya, kami berangkat jam 3 sore dan sampai di sana pukul 8.30 malam. Kami diajak makan dulu Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kami diantar ke hotel ya tempat kami menginap sementara waktu itu. Nah, besoknya saya dan 5 orang pemuda remaja ya dijemput kembali untuk diantar ke hotel tempat acara. Kita mengikuti acara di sana yang dikemas dengan luar biasa baiknya selama 3 hari hingga akhirnya pada hari Sabtu malam Bapak Ibu sekalian kita berangkat pulang ya waktu itu kurang lebih jam 8 sekian kami berangkat dari sana sampai di Kediri hari Minggu subuh pukul kurang lebih setengah dua pagi. Langsung hari Minggu pagi saya mengikuti ibadah ya, masih ngantuk-ngantuk Bapak Ibu sekalian. Ya waktu itu ya, matanya masih merah-merah begitu. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Waktu di Semarang, hampir kami tidak mengeluarkan biaya tambahan. Jemaat di Semarang itu Bapak Ibu sekalian, ya ada Pak Mingjin, kemudian di sana ada Cik Heni, ada Ibu Sri, istri ketua dari majelis di sana. Kemudian ada Ibu Tua, ada Dela juga, ada teman-teman yang lainnya yang menyambut kami. Mengatur akomodasi, makan dibayarin Bapak Ibu sekalian ya. Sampai diajak pergi ke Lawang Sewu, kalau Bapak Ibu tahu di sana ya, di kota Semarang itu ada Lawang Sewu dan Kota Tua Semarang. Luar biasa ya. Saya pribadi merasakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui pelayanan jemaat di GKT NLCC Semarang. Nah, setelah dari Semarang Bapak Ibu sekalian, maka kami pemuda remaja Efata di gereja kita itu mempunyai acara sendiri, yaitu Efata Camp, begitu ya, Efata Camp 2023 yang diadakan mulai hari Selasa tanggal 4 Juli sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Juli. Walaupun hujan Bapak Ibu sekalian, di sana hujan waktu itu, saya melihat anggota remaja pemuda di gereja kita ya, mereka semuanya senang mengikuti acaranya begitu ya. Nanti bisa dilihat di videonya ya, saya sudah buatkan videonya. Saya percaya ini akan menjadi sebuah pengalaman yang mungkin saja sekali seumur hidup mereka, ya sekali seumur hidup mereka dan tidak akan pernah mereka lupakan. Satu hal yang saya khawatirkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang sakit, begitu ya. Jangan sampai saya juga sakit begitu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, terakhir kali pengalaman camping dengan pengurus pemuda dan juga beberapa orang, waktu itu setelah selesai pulang dari camping waktu itu terakhir kali, saya tuh sakit Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ingat ya. Saya tuh sakit parah Bapak Ibu sekalian. Sabtunya harus pelayanan, enggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian Minggu juga harus ikut ibadah online akhirnya. Saya waktu itu berdoa dalam hati Bapak Ibu sekalian waktu kita di Malang Selatan itu. Tuhan, hari Minggu saya mau pelayanan khotbah begitu ya. Hari Jumat dan Sabtu saya mau persiapan. Tolong supaya saya jangan sakit dulu begitu ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kondisi saya baik begitu ya. Dan hari ini bisa pelayanan khotbah di ibadah Minggu. Puji Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Semuanya bisa dijalani dengan pertolongan dari Tuhan. Bukan karena kuat, gagah kita, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan yang menolong kita, yang menopang kita, yang menyediakan segala sesuatunya. Kadang kita bisa khawatir. Kadang kita bisa lelah juga Bapak Ibu sekalian. Kadang kita bisa terpancing untuk mengeluh. Bahkan bisa komplain dengan Tuhan. Dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Terhadap apa? Situasi yang kita hadapi. Saya percaya Bapak Ibu sekalian,
Segala sesuatu, semuanya dikatakan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya ini semua anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang dipenuhi oleh anugerah demi anugerah dari Tuhan. Amin. Hidup orang Kristen adalah hidup yang selalu dikuatkan oleh kasih karunia dari kebaikan Allah. Amin. Hidup orang Kristen harus selalu mengucap syukur dan memuliakan Allah yang telah beranugerah sedemikian besar kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah kita hari Minggu, ingat anugerahnya. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang anugerah Tuhan, apa yang Bapak Ibu sekalian ingat? Mungkin ada yang berkata, oh Kak Yudi, saya bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup saya. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga ada yang berkata, oh Kak Yudi, saya bersyukur akan anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya tanggapan yang demikian ketika mengingat akan anugerah Tuhan. Tentu semuanya itu tidak keliru Bapak Ibu sekalian, dan baik untuk kita syukuri. Namun sebagai orang Kristen Bapak Ibu sekalian, kita harus punya pemahaman iman yang lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam akan Allah dan semua karyanya. Allah itu baik, dan segala sesuatu yang baik diberikan atau berasal atau dianugerahkan dari Allah, oleh Allah. Coba kita baca ya sama-sama kalimat ini ya, 1, 2, 3. Allah itu baik, dan segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Allah itu baik dan segala sesuatu yang baik berasal atau dianugerahkan oleh Allah. Yakobus, yaitu saudara daripada Tuhan Yesus sendiri, mengatakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah beranugerah secara universal Bapak Ibu sekalian. Semua ciptaannya, semua ciptaan termasuk kita, itu hidup dan kemudian menikmati anugerah Allah. Menikmati pemeliharaan Allah. Menikmati kebaikan Allah. Entah dia orang Kristen Bapak Ibu sekalian, atau bukan orang Kristen, entah dia orang baik atau orang jahat, ada anugerah pemeliharaan Allah yang diberikan kepada semua ciptaan. Jadi semua ciptaan Bapak Ibu sekalian. Dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, Tuhan Yesus itu mengatakan begini. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu sekalian, konteks pembahasan dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan sebuah standar kehidupan iman yang lebih dari biasanya. Bagi kebanyakan orang, mengasihi sesama bangsa Yahudi itu harus. Dan membenci musuh-musuh mereka itu hal yang biasa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nilai kehidupan yang jauh lebih tinggi. Yang khusus Bapak Ibu saya, yang khusus yang seharusnya mereka miliki yaitu apa? Mengasihi musuh-musuh mereka, bahkan mendoakan mereka. Karena dikatakan dengan perbuatan-perbuatan yang demikian, mereka menunjukkan ada perbedaan. Perbedaan jelas bahwa mereka ini anak-anak Allah. Apabila mereka bisa memiliki standar kasih atau nilai hidup yang lebih daripada orang-orang pada umumnya waktu itu. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa ada standar anugerah Allah yang tanda kutip ya, biasa Bapak Ibu sekalian, biasa diberikan kepada semua orang.
Diberikan kepada semua orang. Secara umum, Allah itu beranugerah memelihara semua ciptaannya. Bapa menerbitkan matahari bagi orang yang baik saja? Enggak, enggak Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga bagi orang yang tidak baik. Apakah hanya orang Kristen yang menikmati hangatnya sinar matahari pagi? Enggak, semua orang bisa menikmati, betul ya? Bapak menurunkan hujan bagi orang yang benar. Apakah hanya orang yang benar saja menerima hujan begitu ya? Nah, orang yang tidak benar juga menerima. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita sebagai orang Kristen bersyukur begitu ya, terima kasih Tuhan hujan telah turun begitu misalnya ya. Atau bersyukur terima kasih Tuhan untuk cahaya sinar matahari pagi. Maka ini Bapak Ibu sekalian adalah level iman yang sebetulnya biasa. Biasa Bapak Ibu sekalian. Level iman yang sebetulnya biasa dan memang harus kita lakukan. Bahkan semua ciptaan harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah untuk anugerah pemeliharaan Allah yang umum. Umum untuk semua ciptaan. Untuk orang baik, untuk orang tidak baik. Untuk orang Kristen, untuk bukan orang Kristen. Kita semua harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita semua, bahkan bukan hanya orang Kristen saja. Memang harus bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk semua anugerah dan pemeliharaan Allah bagi semua ciptaannya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian. Ada anugerah yang khusus. Anugerah yang khusus. Anugerah yang istimewa. Anugerah yang secara jumlah itu terbatas. Hanya diberikan kepada mereka yang dipilih dan dikasihi Allah bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Firman Tuhan itu berkata dalam Efesus 1 ayat 4 itu berkata begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Anugerah khusus yang diberikan hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Semata-mata karena kemurahan dan belas kasihan Allah. Kita tidak layak Bapak Ibu sekalian menerimanya. Kita tidak layak menerimanya. Namun dilayakkan Allah di dalam Kristus. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian pada dasarnya kita telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak mencari Allah Bapak Ibu sekalian. Kita tidak segera datang kepada Allah jikalau Allah sendiri tidak lebih dahulu beranugerah datang mencari kita. Bapak Ibu sekalian, ini anugerah yang khusus. Tadi ada anugerah yang umum ya, yang diberikan kepada semua orang. Tapi ini anugerah yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang Allah kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa? Yaitu bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang telah dikasihi Allah di dalam Kristus dan akhirnya mereka juga membawa hidup mereka untuk memuliakan Kristus. Hanya bagi mereka yang percaya. Kemudian dari hal ini timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dalam Katekismus Heidelberg minggu yang ke-25, pertanyaan nomor 65 itu dikatakan begini. Mengingat bahwa hanya dengan percaya sungguh-sungguh yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya yang khusus tadi, anugerah yang khusus tadi. Kemudian dari manakah datangnya iman percaya kita itu, Bapak Ibu sekalian? Apakah itu adalah hasil dari inisiatif kita sendiri? Oh, inisiatif kita sendiri. Oh ya, saya mau percaya kepada Tuhan begitu. Atau bagaimana? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, di dalam pengajaran kita dikatakan begini. Dari, saya beri tanda kurung di sana, dari anugerah Roh Kudus. Saya pernah khotbahkan ya beberapa minggu lalu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan selain daripada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memberikan kita dorongan, mencelikkan mata hati kita sehingga kita bisa mengaku percaya bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari anugerah Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui apa? Pemberitaan Injil yang kudus, melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan yang menguatkannya melalui kita menerima sakramen. Khususnya sakramen perjamuan kudus. Nanti saya sedikit akan membahas itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi
apabila Allah berbelas kasihan kepada kita, pribadi yang berdosa ini yang sudah rusak, bahkan yang dikatakan mati secara rohani ini Bapak Ibu sekalian, oleh kuasa daripada Roh Kudus, membukakan mata hati kita yang keras ini Bapak Ibu sekalian, mencelikkan mata hati kita sehingga pada waktu firman itu diberitakan, pada waktu Injil itu diberitakan Bapak Ibu sekalian disampaikan, kita tidak mengeraskan hati. Kita dengar sungguh-sungguh dengan baik, kita percaya Bapak Ibu sekalian dan akhirnya diselamatkan. Maka inilah anugerah yang khusus bagi mereka yang percaya. Hanya bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengerti hal ini dengan baik? Supaya Bapak Ibu sekalian, kita bisa paham bahwa berharganya iman kekristenan kita ini Bapak Ibu sekalian. Ada anugerah umum yang diberikan kepada semua orang sebagai bentuk pemeliharaan Allah. Kepada semua ciptaannya. Namun ada anugerah khusus yang terbatas Bapak Ibu sekalian secara jumlah. Anugerah yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Anugerah yang diberikan hanya kepada orang-orang pilihannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang telah direncanakan oleh Allah itu sebelum dunia ini dijadikan Bapak Ibu sekalian. Sebelum dunia ini diciptakan, saya dan Bapak Ibu sekalian sudah ada di hatinya Tuhan. Sudah ada di pikirannya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sudah ada di dalam rancangan keselamatannya Tuhan. Tidak semua orang loh Bapak Ibu sekalian masuk. Anugerah yang diberikan bukan berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Anugerah yang diberikan semata-mata karena Allah itu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita dengan sebuah harga yang mahal. Yaitu kematian anaknya. Bapak Ibu sekalian, anugerah yang khusus ini diberikan kepada kita manusia secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Mengapa anugerah atau lebih tepatnya sebetulnya kasih karunia yang istimewa ini diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Diberikan secara gratis Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan kita percaya kepada berita Injil tentang kematian Tuhan Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati memberikan pengharapan jaminan kehidupan yang kekal yang pasti. Mengapa hanya dengan percaya saja atau beriman saja Bapak Ibu sekalian? 2 minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat Pendeta Tanto itu mengingatkan kita bahwa memberikan gambaran bahwa apa yang gratis itu belum tentu murahan ya. Apa yang gratis itu belum tentu murahan. Ketika kita ditraktir makan, saya pun seringkali juga ditraktir makan oleh jemaat Bapak Ibu sekalian. Maka bagi kita itu gratis. Enak ya, gratis ya. Saya seringkali guyon ya, wah ini kalau dibayarin ini tambah enak lagi makanannya begitu ya. Bagi kita itu gratis Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat ada orang lain yang berkorban. Membayarkan makanan kita begitu. Bagi kita yang berdosa, kasih karunia keselamatan itu gratis. Diberikan dengan cuma-cuma. Namun sekali lagi, ada pihak yang berkorban. Dengan rela lahir di tempat penitipan hewan yang kotor. Yang selama hidup dan pelayanannya banyak dihina. Diolok-olok, direndahkan, dihujat. Bahkan dihukum mati di atas kayu salib. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, justru nilai kasih yang tinggi itu diberikan, dinyatakan. Mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah nilai kasih yang sangat tinggi. Dunia berkata Bapak Ibu sekalian, apabila engkau disakiti, direndahkan, dikucilkan, balas. Jika perlu berikan perlawanan, yang lebih keras, lebih menyakitkan begitu ya, lebih merugikan orang yang telah menyakiti kamu. Tetapi Kristus mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, nilai anugerah yang jauh lebih tinggi dari apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Teladan anugerah ini kita warisi dari Kristus Bapak Ibu sekalian dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma, namun ingat bukan murahan. Bukan murahan. Supaya saya dan Bapak Ibu sekalian bisa menerima anugerah ini dengan cuma-cuma gratis, ingat maka ada Kristus yang berkorban habis-habisan untuk keselamatan kita. Apakah ini murahan Bapak Ibu sekalian? Saya yakini tidak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Justru harganya sangat mahal. Mengapa anugerah keselamatan ini diberikan cuma-cuma kepada kita Bapak Ibu sekalian? Saya ingin memberikan faktanya Bapak Ibu sekalian. Anugerah keselamatan ini diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia kita yang berdosa
Karena pada dasarnya kita tidak akan mampu untuk membelinya. Mau dengan cara apa membelinya Bapak Ibu sekalian? Tuntutan Allah sempurna loh. Mau kasih apa? Kasih semua uang kita. Kasih semua perbuatan kita. Tidak memenuhi standar Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya kita tidak sanggup membelinya. Makanya diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Inilah sebabnya firman Tuhan itu berkata begini Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu mengatakan begini. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Kasih karunia itu diberikan bukan hanya untuk kita ingat saja. Kasih karunia Allah itu memang menyatakan kepada kita bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Kasih karunia itu juga diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dalam penebusan Kristus, memang telah menguduskan kita, melayakkan kita dari manusia lama kita. Orang Kristen, saya dan Bapak Ibu sekalian, memang harus selalu ingat akan hal ini dan bersyukur akan hal ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian pada waktu kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu sekalian, khususnya kita gereja Reform ya, saya perlu sedikit jelaskan ini Bapak Ibu sekalian. Kita mengenal 2 sakramen ya, ingat 2 sakramen ya, hanya 2 sakramen. Yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. 2 ya Bapak Ibu sekalian. Sakramen itu apa Kak Yudi? Sakramen itu sebenarnya berasal dari kata sakramentum. Kalau orang dulu, zaman dulu ya prajurit Romawi itu ketika mereka berperang, sebelumnya mereka tuh harus menyatakan ikrar pengakuan mereka. Sumpah mereka kira-kira begitu ya. Itu namanya sakramentum Bapak Ibu sekalian. Pengakuan yang kelihatan di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Sakramen. Nah Bapak Ibu sekalian, mengenai sakramen baptisan, ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ya, baptislah mereka, celupkanlah mereka atau tenggelamkanlah mereka, baptiso ya, tenggelamkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian sakramen yang kedua yaitu perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Di dalam sakramen perjamuan kudus, Tuhan Yesus sendiri kan memberikan perintah untuk kita melakukannya, mengingat akan anugerah kasih-Nya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada gereja hamba Tuhan yang mengajarkan, oh sakramen ini untuk tolak resesi. Wah misalnya begitu ya, ada loh Bapak Ibu sekalian. Oh kita mengikuti sakramen untuk tolak sakit secara jasmani dan sebagainya. Hati-hati, itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus ya. Ajaran dari Tuhan Yesus jelas untuk mengingat akan kasih pengorbanannya yang terbesar. Jadi perjamuan kudus itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan kemudian diteruskan oleh para rasul. Dan sampai kepada kita saat ini. Sampai kepada kita saat ini, orang percaya di zaman akhir ini. Untuk sekali lagi mengingat akan anugerah kasih Allah yang besar di dalam Kristus yang rela menyerahkan tubuhnya terpecah-pecah bagi kita, yang rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Jadi hati-hati, kalau ada pengajaran di luar ini berarti itu bukan perintah daripada Tuhan Yesus. Ingat anugerahnya ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, maka ia mengumpulkan para murid dan melakukan perjamuan Tuhan. Dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada para murid-muridnya. Dan seterusnya. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Rasul Paulus berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata. Jadi Paulus itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama persis ya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi ingat-ingatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Kita mengingat akan anugerah kasih Tuhan. Di dalam sakramen perjamuan kudus ini Bapak Ibu sekalian, kita semakin diteguhkan bahwa kita menerima janji. Semua janji dan anugerah yang khusus tadi Bapak Ibu sekalian. Yang khusus tadi dari Allah melalui persekutuan dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Ini adalah kebenaran anugerah khusus yang harus selalu kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya begini. Apakah anugerah ini hanya kita imani untuk kita ingat saja? Apakah anugerah ini kita imani hanya untuk kita syukuri saja Bapak Ibu sekalian? Lantas bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kita diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus melalui penebusannya dari kutuk dosa. Yang kita terima melalui warisan dosa nenek moyang kita. Dan bahkan dalam perbuatan-perbuatan kita, kita tidak bisa menyangkalinya Bapak Ibu sekalian. Karena memang kita ini orang berdosa. Ini adalah satu sisi kebenaran yang penting. Satu sisi kebenaran yang penting Bapak Ibu sekalian. Namun jangan lupakan Bapak Ibu sekalian bahwa kita diselamatkan, diberi anugerah juga untuk hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya diselamatkan dari masa lalu kita. Tapi kita juga diselamatkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian, ketika Alkitab itu berbicara tentang anugerah Allah, yang khusus ini Bapak Ibu sekalian, yang hanya diberikan kepada sebagian manusia saja, yaitu bagi kita yang percaya, maka anugerah ini tidak pernah Bapak Ibu sekalian, tidak pernah sebagian saja mengajarkan kepada kita, oh ya, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kita diselamatkan dari hidup yang sia-sia. Kita diberikan anugerah keselamatan dari kutuk dosa yang membawa kita kepada kebinasan kekal. Cukup sampai di sana. Enggak Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita berkata, oh Tuhan, saya akan selalu mengingat akan kasih-Mu. Saya akan selalu bersyukur akan kasih-Mu. Dan sudah sampai di sana saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian pulang dari gereja Bapak Ibu sekalian, kita kembali hidup dalam ketidakbenaran. Kita kembali berbisnis atau berdagang dengan cara yang curang. Kita kembali menghakimi orang lain. Kita kembali berkata-kata kasar kepada pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kita kembali hidup seperti orang-orang yang belum mengenal Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang anugerah Allah, artinya pertama Bapak Ibu sekalian, kita mengingat, betul kita mengingat bahwa kita diselamatkan dari kehidupan kita yang lama. Dari kenajisan kita, dari kutuk dosa kita, kehidupan yang sia-sia yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita diselamatkan dari semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Anugerah kasih karunia Allah itu memang berkuasa menyelamatkan kita dari semuanya itu. Namun tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian, karena anugerah Allah juga menyelamatkan kita untuk tujuan hidup di dalam kebenaran. Dulunya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita hidup di dalam ketidakbenaran. Bahkan kebenaran kita bangun dari diri kita sendiri. Namun sekarang apa? Kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Anugerah Allah Bapak Ibu sekalian diberikan agar kita mau mengampuni orang lain. Karena kita sendiri sudah diampuni Allah dari dosa-dosa kita. Maka sekarang kita juga mau untuk mengampuni orang lain. Anugerah Allah Bapak Ibu sekalian diberikan cuma-cuma kepada kita untuk kita hidup memuliakan Allah.
Sebab kita telah diselamatkan dari ego kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dari hawa nafsu kita sendiri untuk memuliakan diri kita sendiri. Namun Kristus datang untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Untuk kehidupan yang baru. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak orang yang ketika percaya kepada Tuhan, tapi hanya hidup untuk mengingat mensyukurinya. Tidak ada hidup untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ikut melayani Tuhan, ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, memberikan hidupnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena hanya tahu, oh ya saya hanya diselamatkan dari. Tapi ingat, kita diselamatkan juga untuk hidup melayani Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Hanya kita sendiri yang tahu. Saya hanya berdoa Bapak Ibu sekalian, kiranya kita semakin mengenal Allah dan kekayaan anugerahnya. Hanya melalui anugerah Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan Allah. Inilah seharusnya hidup yang selalu kita ingat ketika kita mengingat akan anugerah Tuhan. Kita diselamatkan dari kehidupan yang lama. Tapi ingat, kita juga diselamatkan untuk kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.